Penyerahan bantuan sarana usaha bagi lulusan lembaga pelatihan dan wirausaha ini berlangsung di Lokal Latihan Kerja LLK Kota Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat rentan dan menciptakan wirausaha yang bertujuan pada keberlangsungan usaha yang dipandang sebagai pendekatan untuk mewujudkan ketersediaan dan keberlangsungan mata pencaharian yang berasal dari lulusan lembaga pelatihan kerja, baik swasta maupun negeri, berjumlah 20 orang serta wirausaha mandiri sebanyak 30 orang. Masalah ketenaga kerjaan dari waktu ke waktu diperkirakan masih akan diwarnai dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, serta terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh faktor ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Di sisi lain, lapangan kerja sektor informal menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi yang menjadi pendorong dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah melakukan program konkret berupa pembinaan dan perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat pengangguran. Setengah penganggur dan masyarakat miskin, salah satunya penciptaan wirausaha baru. Dokumen anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo, di mana kami laporkan pada Bapak Wali Kota bahwa jumlah penerima bantuan pada hari ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari 3 sasaran yang kami intervensi. Yang pertama, memenuhi apa yang selalu menjadi janji Bapak Wali Kota pada saat setiap pembukaan kegiatan pelatihan, bahwa setelah pelatihan maka semua yang pelatihan itu akan diberikan sarana usaha untuk kelanjutan usahanya, sehingga yang menerima hari ini yaitu 20 orang yang terdiri dari lulusan Lokal Latihan Kerja LLK, kemudian lulusan dari atau alumni dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK yang ada di Kota Gorontalo, yang kurang lebih ada 29 LPK Pak Wali sekarang yang jalan, yang rata-rata dikelola oleh masyarakat atau swasta, yang sasarannya pada pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat kepada para masyarakat yang membutuhkan. Otahi Okara Jawa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan, punya aset, punya perusahaan, ada toko, ada supermarket, ada, bukan hanya itu yang kita perhatikan. Mereka justru diharapkan bisa membantu bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Nah, oleh karena itu kita data mau tata moda apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga mau tata moda tergolong dalam BDT. Berarti kemampuan berusaha masih kurang, penghasilan masih rendah, pendapatan masih sangat terbatas. Bagaimana meningkatkan pendapatan dan bagaimana bisa mengembangkan penghasilan, maka harus diberikan pekerjaan, artinya masih lebih produktif. Mungkin dianggap belum produktif karena mungkin masih nanya rusak-rusak sehingga zaman pada itu. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.